Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya yang kami hormati kepada Bapak dosen Dr. Edi Wardani MPD dan kawan-kawan yang kami hormati. Baik, di sini saya Abdullah dari kelompok 3 dan teman saya Lara Anjeli dan Anggri Muksin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Yang kami bahas adalah contoh sistem informasi e-learning. Ada beberapa poin yang kami temukan dan yang akan kami bahas di kesempatan pada kali ini. Baik, adapun bagian A yang pertama adalah terminologi e-learning. E-learning memiliki beberapa karakteristik yang berbentuk dari sistem pelaksanaannya. Karakteristik yang pertama, ketika kita merujuk pada bahasa secara harfiah atau segi epistemologi dari e-learning sendiri, yang berarti pembelajaran secara online atau elektronik, maka dapat dikatakan karakteristik e-learning adalah memanfaatkan media digital dan jasa teknologi. Karakteristik e-learning yang ketiga, yakni e-learning memungkinkan untuk membantu kurikulum, memanfaatkan jadwal belajar, juga membuat sistem administrasi pendidikan yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan komputer berdasarkan waktu pelaksanaan pembelajarannya. Clark dan Mayer dalam Klinger membagi e-learning ke dalam dua klasifikasi, yaitu adapun yang pertama, pembelajaran sinkron atau synchronous e-learning, yakni pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang sama. Contohnya yaitu melalui percakapan online, video konferensi, atau video real time. Adapun yang kedua, pembelajaran asinkron atau asynchronous e-learning, yang mana pendidik dan peserta didik melakukan aktivitas mengajar dan belajar pada waktu yang berbeda. Contohnya yaitu dengan menyediakan atau mengirim materi pembelajaran, aktivitas dalam bentuk blog, forum, atau wiki melalui file, sharing, email, atau situs tertentu. Fitur-fitur yang tersedia di dalam media digital dan perangkat lunak elektronik yang digunakan sebagai saran e-learning memungkinkan pendidik dan para peserta didik untuk dapat menyimpan, mengubah, atau menyempurnakan materi pembelajaran secara mudah dan cepat. Fitur-fitur yang tersedia di dalam media digital dan perangkat lunak elektronik yang digunakan sebagai saran e-learning menggunakan pendidik dan peserta didik untuk dapat menyimpan, mengubah, atau menyempurnakan materi pembelajaran secara mudah dan tepat. Membayar sejumlah biaya biasa dikeluarkan pada pendidik konvensional seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya membeli buku, dan lain sebagainya. Modal atau biaya yang harus dilakukan untuk kebutuhan e-learning hanya gawai atau mumpuni dan biaya internet. Adapun bagian B, sistem informasi manajemen e-learning. Saat ini kemajuan elektronik memungkinkan banyak interaksi pembelajaran tidak perlu dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Teknologi e-learning atau kuliah online saat ini sudah mulai banyak diawarkan. Pendidik jarak jauh atau PJJ ini memiliki beberapa kelebihan tersendiri dibandingkan metode perkuliahan dengan tatap muka secara langsung.
Metode belajar online ini cocok bagi pekerja-pekerja yang hanya memiliki waktu luang di akhir pekan dan di jam-jam setelah peluang kantor. E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan oleh sebagian sarana ialah sebagian proses belajar mengajar dan dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dan secara langsung antara pendidik dan siswa atau siswi. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik. Sekilas perlu kita pahami ulang apa e-learning itu sebenarnya. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan atau internet. E-learning memungkinkan pembelajaran untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing, tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajar perkuliahan. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet di jaringan lokal atau internet. Sebenarnya materi e-learning tidak harus didistribusikan secara online, baik melalui jaringan lokal maupun internet. Distribusi secara offline menggunakan media CD atau DVD pun termasuk pada e-learning. Dalam hal ini aplikasi dan materi pembelajaran dikembangkan sesuai kebutuhan dan distribusikan melalui media CD atau DVD. Selanjutnya, pembelajaran dapat memanfaatkan CD atau DVD tersebut dan belajar di tempat di mana dia berada. C. Manajemen e-learning. Administrasi pendidikan merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Administrasi adalah keseluruhan dan proses dengan mana sumber-sumber manusia dan materi yang cocok dibuat tersedia dan efektif bagi pencapaian maksud-maksud organisasi secara efisien. Pengembangan model manajemen e-learning di perguruan tinggi dimulai dengan melakukan analisis SWOT. Model manajemen e-learning merupakan suatu mekanisme yang dapat memberdayakan unsur-unsur manajemen e-learning dalam proses pembelajaran untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kamu mau putih seperti kulit aku? Pakai deh sabun berwarna merah. D. Langkah-langkah pembelajaran e-learning. Pada dasarnya, e-learning kemungkinan kegiatan belajar untuk dilakukan secara tepat waktu layaknya belajar secara konvensional. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Mengatur waktu. B. Memantau performa. C. Meningkatkan interaktivitas antara pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran. D. Mengatur jarak yang lebih luas. E. Menyempurnakan materi pembelajaran menjadi lebih mudah.